Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Noval Maliki MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan rekan-rekan kelas A17 teman seperjuangan kami yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yaitu pertama Ibu Julailah. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Kemudian yang kedua Ibu Lisna Siti Nur Latifah. Selamat malam Ibu. Selamat malam Dan Ibu. di sini saya sendiri Rodiatul Nur Khalifah. Kami bertiga akan mempresentasikan bab 14 mata kuliah Pancasila. Sebentar akan saya share screen dulu. Kok putih. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Kami di sini kelompok 14 akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan judul Permasalahan Pengembangan Iptek dan Pokok Nilai dalam Pengembangan Iptek. Untuk presentasi pertama akan dipersembahkan oleh Ibu Julailah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Noval Maliki MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Ibu teman-teman kelas A17 yang saya banggakan. Saya Julailah dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tugas kami tentang permasalahan dan nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Baiklah, untuk pembahasan pertama adalah tentang permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagaikan sebuah pisau bermata dua. Satu sisi memiliki nilai manfaat, namun sisi lainnya berdampak negatif. Nilai manfaat dari adanya pengembangan IPTEK ini meliputi 4 sektor, yaitu sektor ekonomi, sektor sosial budaya, sektor politik, dan sektor hukum pertahanan dan keamanan. Contoh nilai manfaat pengembangan IPTEK pada sektor ekonomi adalah dengan meningkatnya investasi asing atau penanam modal dan terbukanya pasar internasional. Contoh nilai manfaat pengembangan IPTEK pada sektor sosial budaya yaitu adanya kemudahan untuk memperoleh berbagai informasi dari belahan bumi. Selanjutnya, contoh nilai manfaat pengembangan IPTEK pada sektor politik yaitu adanya keterbukaan dan kebebasan berdemokrasi. Terakhir, contoh nilai manfaat pengembangan IPTEK pada sektor pertahanan dan keamanan yaitu adanya supremasi hukum serta demokrasi terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia atau HAM. Selain memiliki manfaat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak negatif, antara lain berupa pencemaran lingkungan, eksploitasi alam, isu perubahan iklim, isu kemanusiaan, dan degradasi moral. Contoh pencemaran lingkungan yaitu adanya limbah dan bahan berbahaya yang dihasilkan teknologi industri dan pertanian, adanya hujan asam yang merusak lingkungan, meningkatnya kadar gas CO2 atau karbon dioksida, dan peningkatan suhu bumi, serta kerusakan lapisan ozon yang melindungi bumi. Dampak negatif selanjutnya adalah eksploitasi alam seperti menangkap ikan dengan bahan peledak atau kimia yang akhirnya merusak habitat ikan. Dampak negatif yang ketiga adalah isu perubahan iklim. Ini mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Dampak negatif yang keempat adalah isu kemanusiaan seperti merusak tatanan sosial, merusak kesehatan, mengancam privasi, adanya kesenjangan sosial, dan menyebabkan ketergantungan. Penggunaan teknologi yang berlebihan menyebabkan kecanduan seperti kecanduan game dan media sosial. Dampak negatif dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang terakhir adalah degradasi moral, yaitu kemunduran, kemerosotan, dan penurunan tingkah laku manusia akibat kurangnya kesadaran diri. Contoh degradasi moral adalah lenyapnya atau hilangnya sikap gotong royong dan kerjasama di dalam masyarakat. Untuk mengurangi dampak negatif dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
maka dibutuhkanlah etika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh etika pengembangan iptek adalah sikap tanggung jawab terhadap pengembangan iptek agar tidak berbenturan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat. Setelah permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembahasan selanjutnya adalah tentang pokok nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pengembangan iptek yang tidak diimbangi dengan pijakan landasan fundamental justru akan lebih banyak menyumbangkan pengaruh negatif daripada positif. 4 pokok nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumusan hak asasi sebagai sarana hukum untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dari penindasan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, keadilan dalam bidang sosial politik dan ekonomi dengan memberi pada setiap individu kesempatan yang sama dalam menggunakan hak-haknya. Yang ketiga, persoalan lingkungan hidup. Tidak ada seorang pun yang berhak mengeksploitasi alam ini tanpa memperhatikan akibat-akibatnya bagi masyarakat. Pokok nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang keempat yaitu nilai manusia sebagai pribadi. Dalam dunia yang dikuasai teknik, manusia tidak dinilai sebagai pribadi, namun dari sudut kegunaannya atau hanya dilihat sejauh ada manfaat praktisnya bagi suatu sistem. Jika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau bersifat manusiawi, tentu nilai manusia sebagai pribadi berdasar hubungan sosialnya, dasar kerohanian dan penghayatan hidupnya tetap diutamakan. Demikian presentasi saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Presentasi berikutnya akan dipersembahkan oleh Ibu Lisna Siti Nur Latifah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pokok nilai dalam pengembangan iptek. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dimensi ontologis, yang berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti. Contohnya adalah rumah. Di zaman sekarang, begitu banyak model dan bentuk dari rumah. Bahkan, sudah sangat umum rumah yang kita tempati saat ini bukan lagi berupa rumah yang berdiri menginjak tanah seperti yang biasa ada sejak zaman dahulu, melainkan berupa rumah susun ataupun apartemen yang dibangun bertingkat di sebidang lahan tertentu. Yang kedua yaitu dimensi epistemologis, yang berarti nilai-nilai Pancasila dijadikan metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Contohnya adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Maka, jika kita membahas mengenai rumah yang sebelumnya, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah? Apa saja yang kita lihat sehingga kita mengetahui bahwa benda yang sedang kita lihat adalah benar-benar rumah. Yang ketiga yaitu dimensi aksiologis, mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu yaitu sila-sila Pancasila sebagai suatu keutuhan. Aksiologis membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Ranah dari aksiologi ini sendiri adalah tentang etika dan estetika. Maka, dengan aksiologi kita bisa memilah apakah ilmu pengetahuan yang kita peroleh tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Maka, jika kita masih membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang rumah seperti sebelumnya, maka dengan aksiologi kita mencoba untuk mengetahui apakah rumah memberi manfaat atau tidak untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu pentingnya Pancasila sebagai pokok nilai dalam pengembangan iptek berdasar 3 realitas. Yang pertama yaitu pluralitas
nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan cara berpikir manusia tentang kehidupan. Hal ini memerlukan perhatian yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pemikiran yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada pada titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga dan yang terakhir adalah perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Lisna Siti Nur Latifah. Presentasi berikutnya yaitu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan berikutnya yaitu alasan mengapa Pancasila sebagai pokok nilai dalam pengembangan iptek. Alasan Pancasila sebagai pokok nilai dalam pengembangan iptek ada 3. Di antaranya yang pertama yaitu kerusakan lingkungan akibat iptek, baik dengan alasan percepatan pembangunan maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kemudian yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah, mulai digantikan dengan gaya hidup global. Nah, apa saja nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek? Menurut E. Jacob, tahun 1986 dalam jurnal Syarifuddin tahun 2018, di antaranya nilai-nilai Pancasila yaitu tercermin daripada sila-sila itu sendiri. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu dalam pengembangan iptek, manusia harus menyadari kedudukannya sebagai makhluk, menjaga keseimbangan rasa dan akal. Pengembangan iptek senantiasa harus menjaga nilai-nilai keyakinan umat manusia. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pengembangan iptek, pembangunan iptek harus berdasarkan usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan iptek. Nilai Pancasila dalam pengembangan iptek yang ketiga yaitu sila Persatuan Indonesia. Iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai Pancasila dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengembangan iptek setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, atau dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Demikian presentasi dari bab permasalahan dalam pengembangan iptek
dan pokok nilai dalam pengembangan iptek. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Noval Maliki MPD. Tanpa bimbingan Bapak, tentu tugas ini tidak akan dapat kami selesaikan dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Ibu Julailah dan juga Ibu Lisna Siti Nur Latifah atas kerasnya. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kami kelas A17 yang senantiasa bersemangat untuk sharing bersama. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.